Pasca situasi yang memanas di Ladakh, India antara militer Cina dan tentara penjaga perbatasan India, akhirnya berujung pada peperangan dan merenggut nyawa para tentara penjaga perbatasan India pada bulan Juni ini. Memang tidak bisa dipungkiri jika kesedihan mendalam telah dirasakan oleh keluarga mendiang Kolonel Bikamala Santos Babu yang merupakan perwira angkatan bersenjata India. Kabar tersebut mencuat ke publik setelah laporan dalam bentrokan atau pertempuran dengan sejumlah personel Tentara Pembebasan Rakyat Cina di Ladakh, yaitu tepatnya pada Selasa 17 Juni 2020 kemarin. Kabar awal pasca bentrokan tersebut menyebutkan bahwa ada 2 orang prajurit dan 1 perwira yang tewas di dalam aksi saling serang di perbatasan Ladakh, India. Di dalam bentrokan atau pertempuran yang menewaskan 20 tentara India dan melukai 100 prajurit lainnya, memang bukan lagi sebuah hal yang sepele. Menurut informasi media terpercaya, bentrokan tersebut telah menewaskan salah satu orang kolonel tentara India, yaitu Santos Babu. Hal tersebut terlihat jelas di dalam foto itu. Tampak Babu mengenakan pakaian dinas harian lengkap dengan tanda pangkat dan jasanya. Namun, sayang sekali Babu harus gugur di medan tugas melawan aksi arogan militer Cina di perbatasan Ladakh, India. Aksi yang memanas antara India dan Cina di wilayah Lembah Galwan atau Ladakh, India ini, siapa yang menyangka jika harus berujung pada kematian di dalam pertempuran kedua negara ini? Namun, menurut sumber media informasi terpercaya, awal mula atau kronologi mengejutkan dengan pertempuran yang terjadi antara pasukan India dengan pasukan Cina di Ladakh Timur Senin lalu adalah ketika 120 personel atau hampir 1 kompi tentara New Delhi terperangkap dan dikepung oleh pasukan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Cina. Para prajurit New Delhi diserang secara kejam, termasuk beberapa jasad tentara yang tewas dimutilasi. Namun dalam laporan tersebut tidak merinci jumlah korban yang dimutilasi oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Selain itu, apa yang terjadi pada Senin lalu diklaim sebagai pertarungan tak seimbang dan bukan bentrok tangan kosong karena PLA Cina menggunakan segala jenis senjata ataupun non-senjata api. Sumber-sumber pemerintah New Delhi yang mengetahui rincian penjelasan tentang bentrok atau pertempuran maut itu mengatakan bahwa pasukan Angkatan Darat India kalah jumlah ketika mereka diserang oleh pasukan PLA Cina di titik patroli nomor 14 jalur kontrol aktual di Ladakh Timur. Jumlah personel tentara PLA ditumpuk melawan pasukan Angkatan Darat India. Namun pihak India memutuskan untuk melawan pasukan PLA Cina. Di dalam aksi pengepungan atau penyerangan oleh PLA Cina terhadap tentara India tidak seimbang atau ibaratkan 1 lawan 5, yaitu dari pasukan Cina, kata salah satu sumber pemerintah New Delhi. Selain itu, menurut media informasi India, sebelum melakukan penyerangan terhadap militer India, Cina juga disebut telah menggunakan drone pencitraan thermal untuk melacak tentara New Delhi yang tersebar di medan berbahaya sebelum secara brutal menyerang mereka menggunakan senjata. Media India juga mengklaim bahwa apa yang dilakukan oleh Cina adalah merupakan serangan paling mematikan yang dilakukan terhadap personel Angkatan Darat India oleh personel militer Cina dalam beberapa waktu lalu. Selain itu, seorang sumber pemerintah menyatakan bahwa Kolonel Santos Babu yang telah tewas semula pergi untuk melihat apakah pasukan Beijing telah mundur dari posisi konflik, seperti yang dijanjikan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Namun di dalam perjalanan atau patrolinya tersebut, PLA Cina ternyata menjebak para tentara India dan secara brutal menyerang mereka sampai level mutilasi. Salah seorang pejabat militer New Delhi mengatakan tentara India pergi ke tempat di mana bentrokan terjadi tanpa bertindak untuk melakukan permusuhan dan menunjukkan sikap ramah kepada pihak Beijing, bahwa mereka di wilayah tersebut hanya untuk memeriksa apakah perjanjian pengurangan eskalasi dipatuhi seperti yang dijanjikan Cina.
Namun, sayang sekali, Cina mengingkari perjanjian dengan menjebak dan melakukan serangan terhadap tentara India. Hingga pada akhirnya, helikopter India terbang sekitar 16 kali untuk membawa jasad dan personel Angkatan Darat yang terluka dari lokasi serangan di Lembah Galwan. Dalam aksi pengepungan atau penyerangan yang dilakukan oleh PLA Cina, militer New Delhi secara resmi mengkonfirmasi 20 orang tentaranya, termasuk para perwira, tewas dalam bentrokan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu dengan pasukan PLA Cina di Lembah Galwan. Selain itu, militer India juga telah mengatakan bahwa jumlah korban tewas bisa saja bertambah karena banyaknya prajurit yang terluka parah. Namun Cina sendiri tidak pernah bersedia untuk mengkonfirmasi jumlah tentaranya yang jadi korban dalam penyerangan pada Senin lalu. Dan Beijing tetap menolak kompromi atas wilayah perbatasan di Ladakh Timur yang mereka nyatakan sebagai kedaulatannya. Selain itu, pasca 2 hari usai bentrokan militer, Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, melalui sambungan telepon dengan koleganya dari India, yaitu Jai Shankar, menuntut New Delhi melakukan penyelidikan menyeluruh dan menghukum dengan keras mereka yang bertanggung jawab atas pecahnya peperangan tersebut. Cina juga mengancam jika pihak India sebaiknya tidak membuat penilaian yang salah terhadap situasi tersebut, dan lebih baik tidak meremehkan tekad kuat Cina untuk mengamankan wilayah kedaulatannya, kata Wang dalam sebuah pernyataan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Cina. Namun, pasca kejadian tersebut yang menewaskan 20 tentara India dan termasuk seorang kolonel Angkatan Daratnya, tampaknya India semakin waspada dan bersiap untuk melawan pergerakan Cina dalam skala besar dengan semakin memperkuat alutsista tempurnya. Untuk semakin memperkuat sistem pertahanan udaranya, India memborong 33 unit pesawat jet tempur dari Rusia, yaitu sebagaimana yang telah dilansir media India bahwa Angkatan Udara India telah mengumumkan pembelian 12 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 dan 21 unit pesawat jet tempur MiG-29 asal Rusia. Dengan penambahan alutsista tempur udara India ini akan membuat kekuatan udaranya semakin sangar, sebab hingga 31 Maret 2020 kemarin, Hindustan Aeronautics Limited atau HAL, mereka telah merakit sebanyak 272 unit pesawat jet tempur Su-30 MKI, yaitu secara lisensi dari Rusia untuk Angkatan Udara India. Selain itu, kisah yang memilukan dengan penyerangan terhadap tentara penjaga perbatasan India itu tentunya sudah menjadikan sebuah dasar pertempuran yang sudah pasti hubungan kedua negara semakin tidak terbendung. Apalagi pemerintah India dikabarkan telah memutuskan kontrak pengadaan alutsista terhadap Cina. Selain itu, Cina juga selalu mengklaim dengan keras wilayah Ladakh yang juga telah diklaim oleh India. Apalagi baru-baru ini, pemerintah Cina menolak untuk melakukan pertemuan dengan India, yaitu untuk melakukan penyelesaian wilayah sengketa di perbatasan antara Cina dan India saat ini. Cina bahkan tetap saja ngotot dengan aksi main caplok-caplokannya di wilayah perbatasan Ladakh India. Menurut sejumlah analis, peristiwa yang penyerangan Cina terhadap tentara penjaga perbatasan India ini tidak akan pernah usai, sebab pemerintah Cina menolak ajakan pemerintah India untuk melakukan pertemuan atau perundingan bersama dan mencari jalan tengah dari konflik wilayah perbatasan kedua negara tersebut.